Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Salam damai, salam sehat. Pada saat ini saya ingin berbagi firman Tuhan bagi saudara-saudari sekalian. Apakah kita pernah mendengar satu firman Tuhan yang berkata, "Aku mengutus engkau seperti domba ke tengah-tengah serigala." Firman Tuhan ini sangat menarik untuk kita renungkan dan juga cukup menggelitik. Kenapa Tuhan berkata, "Aku mengutus engkau seperti domba ke tengah-tengah serigala"? Kenapa tidak sebaliknya? Seperti serigala ke tengah-tengah domba. Kita ketahui bersama domba itu adalah hewan ternak. Dia pemakan tumbuh-tumbuhan, herbivora. Dan kita ketahui bersama juga bahwa serigala itu pemangsa. Dia pemakan daging karnivora, dan kita ketahui bersama rantai makanan jelas, serigala memangsa domba. Serigala berada di atas domba. Serigala akan menang melawan domba, tapi domba tidak akan bisa melawan serigala. Kenapa firman Tuhan berkata demikian? Apakah firman Tuhan salah? Pasti tidak. Mari kita baca firman Tuhan tersebut secara utuh, diambil dari Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus engkau seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ada banyak hal yang bisa kita renungkan dari firman Tuhan tersebut. Yang pertama, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus berkata, "Aku mengutus engkau seperti domba." Hal yang bisa kita syukuri bersama, pasti kita akan selalu mendengar gembala domba. Tapi kita tidak pernah mendengar ada gembala serigala. Dan mari kita aminkan saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus mengutus kita seperti domba. Berarti Tuhan Yesus pasti menjaga kita, Tuhan Yesus pasti melindungi kita, karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dan kita semua adalah domba-dombanya. Itu pertama yang bisa kita renungkan bersama. Yang kedua, saudara-saudari yang terkasih, kemenangan serigala ketika serigala dapat memangsa domba. Apa yang menjadi kemenangan domba? Sebaliknya, ketika domba bisa selamat, bisa bebas dari kejaran serigala. Apa yang bisa kita renungkan dari firman Tuhan tersebut, saudara-saudari yang terkasih? Saya mendapat satu perenungan, satu refleksi yang berkaitan dalam kehidupan. Terkadang, di dalam kehidupan di dunia ini, kemenangan itu memiliki tolak ukur. Kalau kita bisa mengalahkan orang lain, kalau kita bisa lebih hebat dari orang lain, kalau kita bisa lebih di atas dari orang lain, lebih dalam hal segala-galanya daripada orang lain. Itu sering yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kemenangan seperti itukah yang kita dambakan? Mari kita renungkan bersama saudara-saudari yang terkasih. Tapi menurut firman Tuhan, kemenangan domba adalah ketika dia bebas, ketika dia bisa selamat dari cengkraman, dari kejaran serigala. Apakah itu tidak menjadi hal penting dalam kehidupan kita? Apakah kita masih berorientasi kepada kemenangan demi kemenangan yang kita dapatkan menurut penilaian dunia? Mari kita renungkan, saudara-saudara yang terkasih. Tapi satu hal yang bisa kita dapat, kemenangan bagi kita adalah keselamatan dari Tuhan. Kita akan dibebaskan, kita akan diselamatkan. Walaupun kita diutus ke tengah-tengah serigala, walaupun kita punya masalah, tantangan, dan rintangan, kita yakin Tuhan memberkati kita. Tuhan memampukan kita. Tuhan membebaskan kita. Dan Tuhan menyelamatkan kita. Itu hal kedua yang kita bisa renungkan. Jadi mari saudara-saudara yang terkasih, kenapa kita masih berkecimpung dalam persaingan-persaingan untuk mencapai kemenangan? Tapi kenapa kita tidak mulai berkolaborasi, menggali potensi bersama, mengembangkan potensi bersama untuk kebaikan bersama? Silahkan bersaing dalam perlombaan.
secara sportif, secara jujur dan adil. Tapi mari dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, berkolaborasilah kita. Dan satu hal yang sudah dijanjikan Tuhan bagi kita adalah keselamatan. Hal ketiga, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah serigala. Artinya kita punya tantangan. Kita punya masalah. Kita punya rintangan. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan kita untuk cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saya membaca satu buku yang berkaitan dengan firman Tuhan tersebut. Penulis buku memahami bahwa cerdik seperti ular tidak bisa dipisahkan dengan tulus seperti merpati. Karena dikatakan di situ, cerdik seperti ular tanpa tulus seperti merpati akan menjadi sebuah kelicikan. Kecerdikan itu tidak dipakai untuk kebaikan, tapi untuk merugikan orang lain. Demikian juga dengan sebaliknya. Ketulusan merpati harus dibarengi dengan kecerdikan seperti ular. Karena ketulusan seperti merpati tanpa kecerdikan seperti ular itu hanya akan menjadi kelemahan. Tapi sebaliknya, ketika ketulusan seperti merpati dan juga kecerdikan seperti ular kita miliki, itu akan menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita dimampukan untuk saling mengasihi, kita dimampukan untuk saling menolong, saling menopang, saling mendukung dengan baik. Dan itu akan menjadi kekuatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi tantangan dan rintangan yang ada dalam kehidupan kita. Kita tidak jatuh ke dalam dosa, kita tidak jauh dari Tuhan, tapi sebaliknya, kita dimampukan dengan segala hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan supaya kita bisa saling membantu, saling mengasihi satu dengan yang lain. 3 hal ini semoga menjadi renungan bagi kita semua. Semoga ini juga menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Jangan ragu, jangan takut. Jalani hidup kita dengan selalu tetap mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita dimampukan melakukan itu semua. Amin. Semoga firman Tuhan ini dapat berguna bagi saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada.